Jadi intinya adalah pusing itu sebenarnya diawali dari ujian yang dia hadapin. Biasanya dia tidak ketemu solusinya. Di antara yang dia hadapin dari ujian yang dia terima, satu tidak ketemu solusi, yang kedua jengkel, emosi, menyerah seperti itu. Maaf Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz kan selalu mengatur atau mengklarifikasikan dua macam golongan tuh, antara umur di bawah 45 kepada orang tua, di atas 45 kepada pasangan. Kalau pusing itu juga bergerak di sekitar itu Pak Ustadz? Sama, kurang lebih. Kalau misalnya suuzon kepada orang tua itu yang seperti bagaimana misalnya Pak Ustadz? Ya, kalau suuzon sama orang tua ya dapatannya ya bisa aja pusing. Nah, sekarang mamanya suuzon gini. Dulu itu saya disusui sama mamaku enggak ya? Nah, itu kan mulai mikir aneh-aneh gitu. Itu sudah tidak tepat itu cara berpikir begitu seperti itu. Kalau mamanya kamu ditanya, emang kamu dulu nyusu? Kan saya enggak tahu. Berarti kamu nggak disusuin mamamu. Lah kan mikir jadinya. Nggak ingat dari kecil. Karena apa lah, kan nggak ingat. Kalau saya bilang kan nggak ingat itu ya sudah husnudon aja bahwa kita itu disusui orang tua kita kan gitu. Kan itu lebih gampang gitu loh. Mamanya, oh saya dulu kayaknya nggak dibiayai sekolah sama orang tua. Saya tanya, kamu pulang ke rumah nggak? Pulang. Kamu diantar sekolah nggak? Diantar. SPP lunas. Lah ngapain kamu mikir begitu kan? Benar. Kan gitu cara mikir ringan itu gitu. Berarti saya yang salah ini. Iya. Kalau berpikir misalnya saya dulu dibedain nih sama orang tua saya gitu, itu juga sudah masuk kategori suuzon dosa itu Pak. Iya. Allah. Karena banyak hal-hal tersebut, umpamanya suuzon. Saya itu saudara-saudara saya diajak diskusi sama mama saya, mamanya. Saya kok enggak, kan sedih nih. Ya. Sekali ketemu ngobrol kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dia bersuuzon sendiri. Karena bisa aja dia tidak diajak diskusi karena masalah ini tidak cocok dia gitu Mas Ade. Tidak untuk dia. Wah, itu sulit memahami seperti itu. Karena belum belajar sekarang. Ya, makanya jangan suuzon kan gitu. Belum tentu mamahnya atau ayahnya itu tidak mengajak itu bukan karena tidak suka kan begitu kan, bisa aja punya pandangan lain. Ya, gitu. saya mau ngomong sama kamu. Kalau saya mau ngomong sama kamu kan nggak perlu HJJ. Gimana? Iya. Kalau saya pengen ngomong sama kamu kan saya nggak perlu ngomong sama HJJ. Oh iya, betul. Terus HJJ jangan merasa saya nggak diajak. Nah, kan nggak boleh seperti itu. Iya itu ya. Iya. Seperti itu. Jadi harus positive thinking. Harus positive thinking. Udah pensiun baru punya pikiran positif. Ya, udah repot. Ada kata telat lah. Ya, amin insyaallah. Nah, tadi Yang telat itu hanya bonus yang sampai sekarang nggak dikasihin itu aja. Dari itu sesuai dengan waktu yang diperlukan nanti. Bonusnya itu sesuai dengan hati yang memberi bonus. Kalau hatinya terluka ya nggak dikasih. Ustaz tadi mengatakan pusing itu jika tidak ada solusi itu menyebabkan pusing Ustaz. Itu pusing itu kan kalau identik dengan kepala tuh banyak, ada pusing migrain nih sebelah kiri atau di depan nih panas gitu. Nah kalau yang tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga dan lain-lain sehingga sebagai kepala keluarga tuh pusing mikir itu gimana tuh Ustaz? Iya. Nggak ada solusi. Iya. Ya saya kasih solusinya lah. Ya, Jangan yang 5 miliar. Ya sudah, sebenarnya gini, pusing migrain di sini dan itu titiknya di sini aja. Migrain ya di sini. Ini rahasia nih, Bapak, Ibu khususnya. Ini rahasia ya. Oh, jangan ibu-ibu sih Ustaz? Hah? Kok ibu-ibu? Maksudnya yang banyak lihat itu kan banyak ibu nih. Tapi masih bapak-bapak khususnya ibu-ibu kan gitu. Bilangin bapaknya Pusing yang di sini nih. Selalu munculnya di sini. Kiri ya. Ini rahasia nih. Perhatikan. Ini rahasia. Perhatikan. Ya. Sebenarnya diawali di sini itu suuzon. Jadi dia melihat di sini tuh titik ini. Saya menganalisa biar orang itu tidak menuduh kalau saya dari jin. Ya. Saya ajari menganalisa, ini pusing darah sini itu dekat sama mata, dekat sama otak, dekat sama telinga. Berarti ada 3 titik. Mata untuk melihat,
Telinga mendengar, otak depan untuk berpikir. Kalau dia migrain di daerah sini, rata-rata kalau sebelah kiri itu dia sering ada suuzon, rata-rata ya. Suuzon, dia melihat sesuatu, dia berpikir suuzon. Dia mendengar sesuatu, berpikir suuzon. Nah, di titik inilah sebenarnya dia sering pusing. Nah, kenapa sering di sini? Kalau dia ditanyain kapan kamu mulai pusing hanya di sini. Sejak umur 26 tahun. Gampang kok nebaknya. Iya. Kamu dulu pernah nggak suuzon sama ibumu atau bapakmu? Ketemu sebelum pusing nanti. Keren. Itu insya Allah ketemu. Oh, sama ayah saya. Kenapa? Ya, saya curiga waktu HP ayah saya diletakin, saya pas lewat di situ centing. Kok tulisannya kapan ketemu? Nah, ini kan curiga dia sudah. Nah, kalau sudah dia sudah curiga bapakku selingkuh berarti. Nah, sudah. Di titik itu langsung masuk di sini, ya jin, ya ifrit, ya ada satu, dajjal sudah mulai masuk. Makanya sakitnya sering di sini. Itu migrain sebelah kiri. Jadi itu. Jadi kalau migrain itu adalah pusing yang diulang-ulang di titik itu aja. Tapi kalau pusing macam-macam. Kalau di depan, nah ini bener. Dia baru menghadapi masalah. Umpamanya kamu nih, kamu ketahuan nih. Ketahuan apa, Ustaz? KPK berat-beratnya kan. Oh. Kan kamu udah pensiun jadi nggak sekali-kali ya. Ketahuan KPK ada surat dari KPK. Ini KPK Pak Tung harus menghadap di gedung merah putih. Jalan ini jam sekian ketemu sama Bribka atau ketemu sama itu kan pusing. Di sini nih ngunyah malam nggak bisa tidur, ini masalah apa kan gitu. Nah itu sama pusingnya di depan, lagi menghadapi masalah yang nggak ngerti masalahnya seperti itu. Berarti dalam artian tidak selalu berhubungan dengan orang tua atau pasangan ya sebenarnya? Nah, itu kan mendadak ya. Oh, dan ciri insidental ya. Itu kan mendadak, kemudian kan nggak ketemu solusinya kan. Iya. Masalahnya kamu nggak bisa WA ke KPK. Iya, benar. Kan nggak bisa, ini masalah apa ini ya? Wah, kan deg sampai malam nggak bisa tidur. Nah, kalau kamu pas tidur sama istrimu curiga. Gelisah tidurnya. Ketahuan, kamu mikir siapa Pak? Itu insiden dan pada saat itu kan mikir berjam-jam. Dari mulai memangnya kan kalau KPK itu ngasih itu kan siang atau pagi. Itu kan nggak ngerti, padahal itu sampai 2 hari atau 3 hari dilempar sebelumnya itu. Wah, itu 3 hari nggak ketemu. Akan pusing di sini. Habis di sini nanti ke belakang. Ke tengah apa ke belakang? Ke tengah. Maksudnya ke belakang tapi ke arah belakang. Iya. Nah, itu pusing terus, ganjel di situ. Nah, itu karena berpikir kemudian dilamunkan. Jadi nggak ketemu saya masalahnya apa. Seperti itu. Nah, di titik inilah itu pusing. Tapi nanti setelah ketemu sama KPK ditanyain, Pak Tung kerja di sini? Ya, Pak Tung udah mulai tenang, udah ngerti. Oh, masalah itu langsung, mamanya kamu Tung, mamanya kamu. Oh, itu saya nggak ikut-ikut. Oh, saya hanya mendengar kan gitu. Oh, iya. Kan biasanya ada selebaran tuh kalau kamu dipanggil itu ada selebaran dari orang tertentu di perusahaan yang kamu harus jawab ini. Satu kata. Yang kamu harus jawab ini. Kalau tanyain ini kamu jawab ini, tanyain ini kan gitu. Itu orang yang nulis begitu itu orang mau menyelamatkan dirinya. Jadi dia itu lebih julik daripada bukan pandai, lebih julik malah. Itu. Ya seperti itu karena dia mau menutupi dirinya. Iya, menutupi kebobrokannya dia sebenarnya. Nah, seperti itu ya banyak di instansi-instansi. Ustadz, kadang kalau pusing terus nerima uang baik itu pusing beneran bukan sih? Tuh, kalau nerima uang plong namanya. Nggak pusing lagi. Nggak, pusingnya itu nunggu hari mau ditransfer itu pusing. Sama anak istri itu minta macam-macam itu yang pusing dulu itu.
Harusnya yang pusing orang tuanya. Enggak, ini anaknya yang pusing. Kok enggak endang-endangin? Ya, itu seperti itu. Itu sama-sama pusing. Jadi pusing itu menganalisa semua. Kemudian pusing kalau Mama sebagai imam, ini kok pengeluarannya banyak. Ini saya cari lagi ini, Ci. Kalau pengeluaran banyak, dipangkasin satu-satu. Oh. Harus di checklist apa aja yang dikerjain istri itu di checklist. Umpamanya ini makmumnya kayaknya banyak, dilihat tubuhnya itu besar apa kurus. Loh, ini serius nih, ini serius nih. Ini serius nih. Oh iya. Perhatikan ya, ini perhatikan ya. Perhatikan. Ini bukan bercanda, ini serius. Ini rahasia ini. Makanya di checklist semuanya kegiatan, yang mana mengeluarkan uang itu di checklist semuanya. Yang makan sehari 3 kali dikontrak jadi sehari 2 kali. Ya, dilihat makan. Kalau makannya sudah cukup, cukuplah ya. Kalau tiap hari makan asinan Haji Asmuni, asinan aja nggak apa-apa kok. Menurut saya. Kenapa nggak apa-apa? Hidup kok itu. Kalau kita kan bertahun-tahun makan Haji Asmuni ya. Bener. Asinan Haji Asmuni itu asinan itu tiap hari asinan. Ya hidup, alhamdulillah. Iya. Kita memang mau jadi kambing. Apalagi ya berhari-hari kan makannya Betul. itu. Ya itu benar. Padahal dulu tung itu, Ustaz, ini enggak nanti makan asinan tiap hari. Nah, kalau mati ya mati aja dulu kamu, saya nggak mau. Gitu. Tapi bertahun-tahun akhirnya, enggak ya. Tapi checklist itu juga bahaya juga kadang-kadang tuh Pak Ustaz. Gimana Pak? Ya? Oh, kamu nggak percaya sama aku gitu. Sebentar. Saya nggak tahu nih itu. Bahayanya kok aku nggak percaya sama aku itu gimana itu? Kan tadi Checklist. boros kan. Iya, checklist Ya, aja bilang boros lah. Ya, checklist. Pengeluaran. Tanya. Saya tanya, pernah. Kamu tanya Ini kok sama Jerry. sama pandangannya aja ini. Oke. Ini uangnya kok cepat habis. Loh, kok nggak percaya sama aku? Siapa yang ngomong begitu? Padanannya aja Eli. Apa? Padanannya itu apa? Padanannya itu samaannya. Apa? Aja Mary. Loh, kok jadi ribut? Padahal kan maksud kita itu baik ya. Pengen tahu aja, enggak apa-apa kalau habis gitu loh. Marah. Ya sudah, nggak ditanya lagi. Oh iya. Kadang-kadang begitu terjadi Pak Ustaz. Oh, iya. Menguranginya gimana? Kan Karena nggak ngerti akhirnya checklistnya nggak ada gitu. Ya. Oh gitu ya. Paham. Yo bablas dah. Iya. Akhirnya Nanti ditanya sedikit marah. Kok nggak percaya ya? Udah kamu aja yang bawa. oh iya harusnya. Oh iya. Kita kan sibuk Pak Ustaz. Kalau sudah gitu ya nggak apa-apa ya. Pasrah. Iya, sebenarnya itu di checklist sih, di checklist dulu apa pengeluaran di mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa ini ada seperti itu. Karena bagaimanapun juga nggak bisa diaur-auran kan begitu ya. Karena apa kebiasaannya itu kan macam-macam. Ada yang pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Ada yang pura-pura nggak denger kan bisa aja. Pura-pura nggak denger itu gimana? Ayo ngomong awal nggak denger aku. Gitu. Biasanya yang ini saya lupa. Saya lupa gitu. Nah itu tuh itu. Jangan tanya aku pusing. Entah dari mana tuh pusingnya. Jadi intinya adalah checklist itu betul di set semuanya dan mulai dikurang-kurangin satu-satu. Bagaimanapun caranya harus seperti itu. Karena sama dulu saya itu juga sama maksudnya saya pernah memang kekurangan uang waktu dulu sehingga saya harus checklist mana dari saya yang harus saya kurangi, mana untuk istri saya yang biar tidak kelihatan saya nggak punya uang, istri saya ajak ngirit tapi saya nggak ngomong kalau saya nggak punya uang dan alhamdulillah istri saya mau. Nah, yang nggak bisa dikurangin adalah anak sekolah. Iya, Itu kan nggak bisa dikurangin. Pendidikan. Iya, tapi alhamdulillah dari situlah kita mulai paham bahwa oh iya ya, kalau namanya nggak punya uang tuh udah nggak usah cerita sama istri, kasihan kalau denger istri itu kan jadi istri malah pikiran juga. Ya sudah biarin kita sebagai imam
yang kita berjuang memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rezeki yang halal thayyib. Itu aja sih sebenarnya ya. Dan itu ya memang pada saat itu bukan masalah pusing karena pusing, tapi belajar untuk mengurangi mana yang tidak perlu. Nah, kalau sudah pusing, nah ini nih pusing nih. Iya. Di sini migrain, di sini migrain, di sini wong terus-terusan. Saya ulangi nih ya ibu-ibu ya, perhatikan ya, ini rahasia nih. Amalan untuk menghilangkan pusing migrain sebelah kiri, amalannya adalah mohon ampun jika sering apa yang dilihat mata, apa yang didengar, dipikirin, suuzon plus jengkel atau marah. Nah, itu amalannya berarti harus tobat. Mohon ampun jika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dipikirkan nggak cocok, kemudian jengkel, marah walaupun diam. Itu amalannya seperti itu. Nah, kemudian doanya gimana? Mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah jika pusing saya di sebelah kiri disebabkan karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya pikirkan tidak cocok dengan keinginan saya jengkel. Khususnya kalau di bawah 45, khususnya dengan sebutkan ayah boleh, sebutkan ibu boleh, ampuni dosa-dosaku, seperti itu. Itu amalannya mana Pak Ustaz? Nah, itu amalannya. Itu amalan kan perbuatan. Amalan itu kan perbuatan. Oh, bukan baca. Loh, kalau bacaan itu namanya bacaan, bukan iya. Kalau yang dibaca itu namanya bacaan, bukan amalan. Kalau amalan itu ya perbuatan. Kalau yang diamal-amalkan orang-orang lain, itu bacaan maksudnya. Jadi itu, jadi namanya amalan dikerjakan. Tobat itu amalan untuk mohon ampun. Kemudian amalan berikut setelah tobat apa? Belajar untuk yang dilihat, yang didengar, difikirkan, jangan menjadikan jengkel lagi. Ya, itu amalan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu amalan itu seperti itu. Sehingga insya Allah migrain sebelah kiri hilang. Kalau momennya di tengah-tengah, ya tadi itu melamun. Jadi masalah itu dipikirin tiap hari. Walaupun nggak berat-berat dipikirin aja tiap hari. Nah itu nanti berat di sini. Doa kalau dipikirin tiap hari. Ya Allah, jika sakit kepala di bagian atas tengahku disebabkan karena melamunku dari pikiran yang apapun yang dipikirkan, jika itu salah dan dosa, ampuni dosa-dosaku, astagfirullahaladzim. Doa aja, itu amalannya seperti itu. Kemudian jangan diulang lagi, kalau ada masa kecil nggak usah dipikirin. Ustaz, ada pertanyaan yang terliwat nih dari netizen nih, Ustaz, yang kemarin tentang nyeri sakit saat haid. Tapi yang dirasakan adalah palanya pusing, Ustaz. Pusing banget sampai kayak diikat Pada waktu haid. Pada waktu haid. Ya itu kan sama sebenarnya. Haid itu berhubungan dengan peranakan. Entah itu rahimnya khususnya atau ovariumnya, saluran tuba falopinya. Di situ itu kan peranakan. Kalau pada saat dia haid pusing berarti dia ada persoalan dengan ayahnya atau dengan ibunya yang belum selesai. Dia kalau ingat ayahnya jengkel mamanya. Itu nanti kalau pas haid diingetin sama Allah, pusing dia langsung. Atau dia ingat ibunya jengkel gitu. Atau mamanya kan bisa aja mamanya wanita ini tahu ayahnya selingkuh jengkel. Misal seperti itu. Misal. Jadi kayak mamanya itu anaknya Haji C, mamanya dulu Haji C selingkuh anaknya tahu jengkel walaupun dia nggak ngomong. Tapi jengkel gitu. Waktu haid Nggak nanya juga ke orang tuanya ya? Nggak berani kan? Tahu aja. Lah iya, karena yang berani itu hanya anaknya Tung aja yang berani. Kalau anaknya Haji C nggak berani. Orang berkata aja nggak boleh. Oh iya bener. Maaf. Bener. Soleha. Bener loh ya. Berkata aja nggak boleh ya. Iya. Habis itu mohon ampun. Kan saya nggak berkata saya kan marah. Nggak ngomong off kok deh, Iya. cuma marah Lah, aja. Iya itu, jadi janganlah ya, jangan. Pusing, insya Allah doanya hanya seperti itu. Insya Allah, dan itu sangat mudah sekali. Selama kita mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah Ta'ala, kalau dosa itu masih segitu-segitu, nggak terlalu besar, insya Allah itu cepat sekali sembuhnya. Karena apa? Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, mbak dan mas yang nonton acara ini, dosanya kan semakin lama semakin terkurangi karena paham. Sudah belajar. Oh saya nggak boleh ini, saya nggak boleh ini, ya itulah. Makanya istilahnya Islam itu bagi orang yang takwa itu adalah penjara kalau hidup di dunia.
Hidup di dunia itu bagi orang takwa itu penjara. Jadi tahu kalau kita banyak salah dan dosa, mohon ampun lah terus-terus. Jadi jangan sampai dosa itu nanti diadu di akhirat dengan amal soleh. Kita merasa amal soleh kita itu besar karena udah sholat, sudah jamaah, sudah ini, nggak taunya dosanya lebih besar lagi. Ya selesai kalau nanti udah diadu di akhirat, selesai. Padahal tempat untuk mengampuni dosa salah satu di dunia ini dengan tobat, dengan kembali jalan Allah, terus istilahnya seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi yang lain ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz.